warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kartika, NIM 2202114376. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2022 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Saya mengajar di SDN 24 Tanjung Lago, Banyuasin. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 5 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi mengenal nama Allah dan kitabnya, subbab mengenal kitab-kitab Allah. Kepada dosen penguji, saya mohon bimbingan dan sarannya agar pembelajaran saya lebih baik di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Silakan angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
kitab-kitab Allah. Jadi Allah itu menurunkan 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, sekarang kita saksikan video di depan. Perhatikan. Materi mengenal kitab-kitab Allah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat yang sangat jauh. Allah menurunkan 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Pertama kali ketika Nabi Muhammad diri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Itu video apa ya, Bu? Oh iya, bagus sekali. Baik anak-anak, video tadi menjelaskan bahwa kita harus beriman kepada kitab Allah. Dalam surat An-Nisa dijelaskan kita harus beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat. Maka jika kita tidak beriman kepada Allah, kepada kitabnya, maka kita merupakan orang yang sesat dan jauh dari Allah. Jadi Allah menurunkan 4 kitab suci, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Jadi dengan adanya Allah menurunkan kitab suci itu kepada para nabi dan rasul, jadi yang menerimanya hanya para rasul, bukan orang biasa ya. Disitulah Allah memberikan bagaimana cara kita hidup di dunia dan di akhirat. Kenapa ada 4? Al-Quran menyempurnakan semua kitab-kitab yang ada sebelum sekarang. Ini ada kartu ya. Jadi kartu ini akan ibu bagikan. Sebelum ibu bagikan, ibu jelaskan kalian ketika ibu hitung harus mencari pasangan yang sesuai. Jadi di sini isinya mengenai kitab-kitab Allah dan turun kepada siapa. Sudah baca kartunya masing-masing? Sudah dibaca? Ketiga, kalian angkat dulu kartunya masing-masing, diangkat dulu. Coba sudah tunjukin sama temennya, tunjukin. Baca punya temennya, sudah dibaca semua. Oke, hitungan ketiga. Kalian silahkan cari temennya. Kemudian kalau udah semua baris di depan. 1, 2, 3. Kalau udah ketemu baris di depan.
Coba, betul nggak kelompok ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Betul atau salah? Tepuk tangan. Oke, ini Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, betul? Betul. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, betul atau salah? Betul. Sekarang kita cek kebenarannya ya. Ini kelompok Alif. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, betul apa salah? Betul. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Boleh duduk. Kita cek satu lagi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, betul apa salah? Betul. Oke, bagus. Boleh duduk. Lanjut. Nabi Daud menerima kitab Zabur, betul atau salah? Betul. Oke, boleh duduk. Kelompok Alif silakan, sudah selesai. Kelompok Alif duduk. Kelompok Alif duduk, silakan. Kelompok Ba. Oke, kelompok terakhir ya. Semuanya duduk ke situ dulu. Kita saksikan kelompok terakhir ya. Nih, ini yang kamu punya. Semuanya perhatikan ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, betul apa salah? Betul. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi tadi kita sudah mencocokkan kan? Yang jawabannya paling tepat akan mendapatkan bintang. Silakan tempel di My Prestasi. Oke, selanjutnya di sini itu ada LKPD mengenai kitab-kitab Allah. Ada beberapa gambar. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sana nanti anak-anak jelaskan maksud dari gambar tersebut secara berkelompok. Ayo, silakan dijelaskan ya. Oke, stop dulu videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1. Kami akan menyampaikan mengenai kitab-kitab Allah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya disebut Nuzulul Quran. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi. 4. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Oke, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya disebut Nuzulul Quran. Yang kedua, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya disebut Nuzulul Quran. Yang kedua, ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi. Yang keempat, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-teman ya. Mana tadi seru nggak permainannya? Cocok kan? Sudah memberikan presentasi. Jadi ibu ulangi kembali mengenai kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang pertama Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Gua Hiro itu ada di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Kemudian Nabi menerima wahyu pada usia 40 tahun. Berapa lama ya? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang terdiri dari 115 apa 115? 114 surat, 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, menyempurnakan hukum Islam. Oke, selanjutnya ada evaluasi yang akan ibu bagikan ya. Karena di situ ada beberapa soal, ada 5 soal ya, terkait kitab-kitab Allah. Silakan dijawab. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ayo, silakan dikerjakan ya.
Oke, sudah sekarang silakan dikumpul. Oke, jadi kita sudah melakukan evaluasi yang belum selesai silakan kumpul. Ya, udah selesai. Jadi di sana ada pertanyaan. Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa kitab? 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Terakhir, Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi Oke, selanjutnya anak-anak dari materi yang kita pelajari, coba Medin simpulkan apa yang kita pelajari. Bisa di sini aja. Ya. Yang lain? Majid, kesimpulan dari yang apa kita pelajari? Kita tadi mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Oke, bagus. Sekarang ibu tanya ke kelompok ini yang kelompok 5. Apa yang kita pelajari hari ini? Kitab-kitab Allah. Apa saja kelompok 4? Ini pelajari. Allah, bagus. Injil, Zabur, Al-Quran. Oke, bagus sekali. Coba sama-sama semuanya kita ulangi ya kesimpulannya. Pertama, kitab apa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Pertanyaan, Nabi Daud mendapatkan kitab apa? Oke, kelompok ini. Zabur. Betul apa salah? Tepuk tangan boleh. Pertanyaan selanjutnya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah kitab kelompok ini. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada ini. Ya. Kitab Injil diturunkan kepada Taurat. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai kitab Allah membawa ajaran terpuji. Ya, sebelum doa. Jadi ibu kasih pertanyaan, kalian jawab. Ketika sudah jawab, langsung duduk. Kalau jawabannya salah, kembali ke belakang. Oke, paham? Are you ready? Ready. Pertama, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad, Duduk. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Duduk. Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa, Oke, bagus. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Muhammad, Silakan duduk. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Oke, bagus. Injil diturunkan kepada siapa? Ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Taurat. Oke. Kitab Al-Quran. Ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Ya. Kitab Zabur.
Kita sama-sama membaca doa. Bismillah. Assalamualaikum.